Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam program Hikmat Pagi hari ini. Kiranya kita semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan penuh dengan semangat. Mari Bapak Ibu Saudara kita siapkan hati kita. Kita akan mendengar firman-Nya, kita berdoa. Bapak yang baik, kami bersyukur kami datang kepadamu pagi ini. Kami membutuhkan Engkau, kami membutuhkan pertolongan-Mu, dan kami juga membutuhkan firman-Mu menjadi pelita bagi langkah kami, menjadi terang bagi jalan kami. Berbicaralah Tuhan, supaya hari ini kami tapaki bersama dengan Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, tema kita terang bagi bangsa-bangsa. Mari kita membaca dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 44 sampai 49. Namun kita akan membaca ayat 47 saja. Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 47 demikian. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. Berbahagia setiap kita Bapak Ibu Saudara yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, John Raleigh Mott merupakan seorang tokoh besar dalam kegiatan penginjilan di kalangan mahasiswa pada akhir abad ke-19 dan permulaan abad 20. John lahir di Postville, Iowa, Amerika Serikat pada 25 Mei 1865. John mengalami pertobatan pada usia 13 tahun. John memulai kegiatan pekabaran Injilnya saat sedang studi di Universitas Cornell. Ia pindah ke Cornell dalam rangka belajar ilmu hukum agar dapat bekerja di ranah politik. Tetapi ia malah bergumul dengan panggilan Tuhan dan akhirnya ia tunduk kepada kehendak Tuhan. John terpilih sebagai wakil ketua Young Men Christian Association YMCA cabang Cornell saat itu. Dia sangat giat memberitakan Injil di kalangan mahasiswa dan memimpin kebaktian di penjara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, John sangat antusias untuk mengumpulkan mahasiswa dari berbagai denominasi gereja dan membangun kerjasama antar semua gereja. Ia berpendapat, kita harus awas. Jangan kita menyangka bahwa gereja kita sendiri adalah satu-satunya gereja. Kita harus selalu menghormati semua cabang dari gereja yang kudus dan am. John Mott pernah mengunjungi Indonesia pada tahun 1926. Ia memberikan motivasi dan dorongan yang sangat penting bagi kegiatan gerakan mahasiswa Kristen di Hindia Belanda. Menariknya, John Mott hanya tercatat sebagai anggota gereja biasa yang tidak belajar teologi secara formal, tetapi sangat berjasa dalam pekabaran Injil di dunia. Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan, Paulus dan Barnabas pun memiliki pemahaman yang tepat berkaitan dengan tugas pemberitaan firman Tuhan. Mereka meyakini bahwa firman Tuhan harus disampaikan kepada sebanyak mungkin orang, bahkan sampai ke ujung bumi. Mereka sadar akan panggilan Tuhan yang telah menentukan mereka untuk menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah terang bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Setiap orang yang telah mengenal Kristus dipanggil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada orang-orang lain, sehingga mereka tidak lagi tinggal dalam kegelapan dunia. Namun persoalannya, apakah terang orang-orang percaya masih menyala? Terang harus terus menyala agar keselamatan sampai ujung dunia. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang di hadapan-Mu dengan penuh syukur dan sukacita. Kami ditarik dari kegelapan menuju terang yang ajaib. Kami adalah terang. Kami adalah cahaya bagi dunia ini. Oleh karena itu Tuhan, mampukan kami untuk terus menyala. Mampukan kami untuk terus bercahaya. Mampukan kami untuk terus bersinar di tengah kegelapan dunia. Namun kami sadar
Tanpa kuasa dan kekuatan-Mu kami akan pudar. Namun bersama-Mu Tuhan kami akan dimampukan untuk terus bersinar. Berkati kami hari ini supaya kami tetap memberitakan firman melalui hidup kami, melalui karya kami, dan nama Tuhan saja dimuliakan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita adalah orang-orang yang berbahagia dan bersyukur. Kita sudah ditebus, kita sudah diselamatkan, kita ditarik dari kegelapan menuju terang Kristus yang ajaib. Siapakah yang harus memberitakan firman Tuhan? Ada orang-orang Kristen yang menganggap tugas pemberitaan firman Tuhan adalah para hamba Tuhan. Setiap orang Kristen adalah hamba Tuhan. Oleh karena itu, pemberitaan firman Tuhan menjadi tugas panggilan kita semua. Tutur kata, sikap dan perbuatan kita adalah sarana pemberitaan firman Tuhan. Mari kita laksanakan. Inilah panggilan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk memberitakan firman Tuhan melalui gaya hidup kita. Kita dilihat oleh banyak orang di sekitar kita, dan biarlah nama Tuhan saja yang kita muliakan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih setia Tuhan, tetap semangat, tetap sukacita di dalam Tuhan, dan mari kita wartakan kebaikannya. Laksanakan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.